Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Sebagai seorang proklamator bagi berdirinya sebuah bangsa baru yang bernama Indonesia, Presiden Soekarno menjadi tokoh sentral yang banyak menyita perhatian bangsa-bangsa lain di dunia. Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev pernah berkunjung ke Indonesia pada tanggal 18 Februari sampai 1 Maret 1960 dan semakin menjalin hubungan erat kedua negara pada era Perang Dingin. Tidak hanya dengan pihak Blok Timur yang dimotori Rusia, Soekarno juga menjalin hubungan mesra dengan Blok Barat bersama Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Hal ini ditandai dengan adanya pertemuan antara Soekarno dengan para petinggi negeri Paman Sam tersebut. Salah satunya adalah Presiden ke-35 Amerika, John F. Kennedy. Meskipun telah mengunjungi Amerika Serikat, keberadaan Soekarno ternyata tidak terlalu disukai oleh pemerintahan mereka. Lalu apa ya yang menjadi penyebabnya? Berikut kami telah merangkum 3 hal yang menjadi sebab Soekarno dibenci oleh Amerika Serikat. Seorang Soekarno dianggap menyeberang ke haluan komunis. Sebelum bertemu Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev yang notabene merupakan anggota Blok Timur saat itu, Soekarno telah terlebih dahulu menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat yang mewakili Blok Barat. Era Perang Dingin atau Cold War yang tengah berkecamuk pada saat itu merupakan ajang pencarian koalisi yang strategis. Posisi Soekarno yang memilih tidak memihak siapapun lewat gerakan non-blok menjadi incaran bagi kedua negara untuk berebut simpati dengan membawa ideologi mereka masing-masing. Seperti yang terlihat pada sebuah video hitam putih yang diunggah oleh akun Critical Past, Soekarno terlihat mengunjungi Amerika Serikat dan diterima dengan hangat oleh Presiden Dwight D. Eisenhower di Gedung Putih pada 17 Mei 1956. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1959, Soekarno berkunjung ke negeri beruang merah dan disambut dengan tangan terbuka oleh Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev. Sebagai penggagas gerakan non-blok yang tidak memihak siapapun, sah-sah saja ya jika Soekarno berkunjung ke negara Blok Barat maupun Timur. Akan tetapi hal inilah yang memungkinkan ditafsirkan oleh pihak Amerika Serikat sebagai tindakan menyeberang dan kecenderungannya pada Blok Timur yang berideologi komunis. Sikap politik Soekarno yang jelas menolak paham imperialisme dan praktek kapitalisme. Sejak meraih tampuk kepemimpinan sebagai Presiden Indonesia, Soekarno menegaskan sikap tidak mendukung praktek kolonialisme dan ideologi kapitalisme yang kerap menyengsarakan negara-negara berkembang. Dalam pidatonya di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dihadiri oleh lebih dari 100 kepala negara dari seluruh dunia, ia mengecam negara-negara barat yang disebutnya tidak adil terhadap negara-negara berkembang. Di saat bersamaan pula, Soekarno juga mengkritik Malaysia yang dianggapnya sebagai negara boneka yang merupakan antek bangsa-bangsa kapitalis, terutama Inggris dan Amerika. Kampanye ganyang Malaysia pun menjadi luapan amarah Presiden Soekarno yang akhirnya diwujudkan dalam peristiwa konfrontasi militer melawan negeri yang sejatinya masih serumpun dengan bangsa Indonesia tersebut. Sikap inilah yang dianggap oleh negara-negara Blok Barat sebagai bentuk penolakan RI bagi kehadiran mereka di wilayah Asia Tenggara. Inisiator gerakan non-blok yang dibenci Amerika Serikat. Sebagai bangsa yang baru merdeka, Soekarno kala itu dihadapkan pada 2 kutub kekuatan besar yang saling berseteru satu sama lain di ajang Perang Dingin atau Cold War ya. Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet, keduanya berebut pengaruh Indonesia lewat beragam cara seperti politik, ekonomi, hingga propaganda. Namun Soekarno tidak bergeming Toppers. Alih-alih memihak pada salah satu blok, Indonesia menginisiasi sebuah gerakan non-blok yang merangkul negara-negara berkembang di dunia. Akar dari gerakan ini berasal dari Konferensi Asia Afrika atau KAA yang diselenggarakan di Bandung. Pertemuan tersebut disponsori Indonesia, Myanmar, Ceylon atau Sri Lanka, India, dan Pakistan serta dihadiri 29 negara yang mengutus delegasinya masing-masing. Sejak awal, GNB dijuluki oleh Blok Barat sebagai kumpulan negara-negara oportunis. Bahkan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dalam sebuah pidatonya mencela GNB sebagai konfederasi negara-negara teroris
dan beranggotakan orang-orang aneh. Secara tidak langsung, hal ini terdengar seperti sindiran dari rasa tidak suka dari negara adidaya itu pada Indonesia yang dipimpin Soekarno. Sedari awal, Amerika Serikat memang tak menginginkan Indonesia yang tengah dipimpin oleh Soekarno jatuh dan condong pada pemahaman komunisme. Selain itu, sikap sang putra Fajar yang terang-terangan menentang blok barat dengan ideologi kapitalismenya juga menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk menampakkan ketidaksukaan mereka. Belakangan, sikap permusuhan ini diwujudkan dalam serangkaian agenda konspirasi untuk menggulingkan kekuasaan Bapak Proklamator itu sebagai presiden. Terbukti, Soekarno akhirnya terjungkal dari kekuasaan dan digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Datopers, itulah 3 hal yang menjadi sebab Soekarno dibenci oleh Amerika Serikat. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan like dan komentarmu di video ini sebagai bahan berdiskusi bersama. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapat informasi update video terbaru dari kami.